Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala yang sekarang ini sampai kepada bab 25, yaitu tentang macam-macam sihir. Nah, ini tentunya telah kita selesaikan bab sebelumnya, bab 24 tentang sihir itu sendiri, dari definisinya dan hal-hal lain telah kita jelaskan berkaitan dengan masalah sihir. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bab yang ke-25 mengenai macam-macam sihir. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang pertama dari pembahasan yang ke-25 ini tentang macam-macam sihir. Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa Imam Ahmad meriwayatkan, telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hiyyan bin Al-Ala, dari Qattan bin Qabisah, dari bapaknya Qattan yaitu Qabisah, bahwa ia telah mendengar Nabi SAW bersabda, Innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti. Artinya, sungguhnya iyafah, tarq, dan tiyarah adalah termasuk al-jibtu. Nah, ini al-jibtu. Nanti kita akan lihat maknanya. Dan juga sebelumnya al-iyafah, at-tarq, dan tiyarah. Baik, ini berkaitan dengan keterangan Nabi bahwasanya ada 3 hal yang tergolong dari al-jibtu, yaitu iyafah, at-tarq, dan tiyarah. Apa itu? Iyafah, ya, Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan bahwa iyafah adalah meramal nasib, ya, iyafah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Sedangkan tarq meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah.
Membuat garis di tanah begitu. Atau di atas tanah. Adapun al-jibt, tafsirnya menurut Al-Hasan ialah suara syaitan. Ya, atau syaitan. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa al-iyafah ini mirip dengan tiarah. Jadi tiarah juga dikatakan ramal-meramal nasib dengan burung. Dengan cara diterbangkan burung itu, ketika burung itu mengarah ke arah mana begitu, ke arah selatan atau utara atau barat, lalu disikapi dengan optimis atau pesimis, diyakini ada keberuntungan atau kesialan. Nah, ini namanya ramal-meramal nasib ala jahiliyah. Yang disebut dengan al-iyafah atau tiarah, itu maknanya mirip. Sedangkan atorku tadi atorq, ini ramal-meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Nah, nanti akan diramal itu nasib seorang berdasarkan garis-garis yang dibuat di atas tanah itu. Ya, ini pun jelas juga merupakan ramal-meramal nasib ala jahiliyah. Ya, ala jahiliyah. Nah, di sini berkaitan dengan ini semua, baik iyafah atau atarku atau atiyarah, dikatakan sebagai al-jibtu. Ya, termasuk dari ya syaitan atau perbuatan syaitan. Nah, artinya bahwa yang seperti ini bagian dari sihir juga sebenarnya. Yakni yang menyihir perhatian manusia. Contoh, si A meramal nasib si B begitu ya. Meramal nasibnya si B. Nah, kemudian yang A ini berusaha meramal nasib si B, yakni bagaimana rezekinya, bagaimana jodohnya, bagaimananya, sehingga si B ini seperti orang tengah tersihir dia. Tengah tersihir dia oleh ucapan si A tadi yang meramal nasib si B. Jadi si B ini ya yakni tertarik perhatiannya ya untuk mendengarkan si A dan memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh si A tentang ya nasibnya. Nah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini bagian dari sihir itu sendiri. Karena dia ya ini tengah menarik perhatian ya orang lain yang sangat memperhatikan ya perkataan atau ramalan atau yang semisalnya itu. Nah, inilah berkaitan dengan makna dari macam-macam sihir, tergolong dari yang seperti ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan sihir ini kan kalau kita lihat kembali kepada makna sihir itu ya, yakni suatu yang sebabnya adalah halus sekali. Ya, tidak diketahui, tidak nampak begitu. Ya, sehingga seorang tidak mengetahui ya dari mana asal muasalnya dan seterusnya. Bahwa ia terkena sihir dan seterusnya karena sangat halus sekali masuk ke dalam ya tubuh seorang misalnya. Nah, hal ini pun sama. Masuk ya perkataan-perkataan si B kepada perkataan-perkataan si A kepada si B tadi tanpa dia sadari bahwa dirinya atau jiwanya terpengaruh ya oleh perkataan si A itu dari ramalan-ramalan yang dikatakan oleh si A tadi. Maka berdasarnya si B ini ya, tengah tersihirlah dengan ucapan si A tadi pada saat si A meramal nasibnya si B tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah, sekarang kita lihat riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Artinya barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ini ilmu perbintangan, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu tersebut yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya, kata Nabi. Zada ma zada. Nah, di sini kita akan lihat berkaitan dengan ilmu perbintangan itu ada dua pada dasarnya. Ya, para ulama membagi dua tentang ilmu perbintangan. Yang pertama, ilmu perbintangan yang dibenarkan oleh syariat. Artinya, ilmu perbintangan ini tidak menyalahi aturan agama. Bahkan justru ilmu perbintangan ini ya dapat membantu kehidupan manusia. Contoh yang berkaitan dengan ilmu perbintangan di sini maksudnya begini, yakni seorang nelayan ya, di tengah laut dia dapat memperhatikan bintang-bintang di langit sebagai arah petunjuk arah dalam mengarungi lautan ya. Oh, dengan bintang ini saya akan menuju utara untuk pulang misalnya. Atau contohnya lagi petani, dengan munculnya bintang-bintang tertentu dia dengan pengalamannya ya, dia tahu akan menanam apa petani ini, karena dengan munculnya bintang tertentu akan datang musim hujan misalnya. Akan datang musim ini, musim itu misalnya begitu. Sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Ya, dengan ilmu perbintangan seperti ini. Nah, jadi inilah berkaitan dengan ilmu perbintangan yang dibenarkan oleh agama, tidak bertolak belakang dengan syariat agama, tidak bertolak belakang dengan akidah Islam begitu. Maka ilmu seperti ini tidak mengapa. Ya, bisa bermanfaat bahkan bagi kehidupan manusia. Ya, apakah di laut, di darat, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua dari ilmu perbintangan ini yang kebalikannya, yaitu yang ghair syar'i, yang tidak disyariatkan atau bahkan yang mengarah kepada dosa, ya, perbuatan dosa begitu. Yaitu misalnya orang-orang jahiliyah di masa dahulu mereka itu yakni mempergunakan bintang ini, bintang itu, diyakini oleh mereka sebagai contohnya, ya, sebagai sebab turunnya hujan misalnya, ya, apa namanya, sebagai sebab turunnya hujan, walaupun mereka meyakini bahwa hujan itu misalnya ciptaan Allah, Allah yang mencipta hujan, namun turunnya hujan itu adalah melalui perantara bintang ini, bintang itu, maka ini adalah syirik kecil. Seperti ini syirik kecil. Tapi kalau sudah meyakini bahwa bintang itulah yang mencipta hujan, ya, yang menurunkan hujan, mencipta dan menurunkan hujan, maka jelas yang seperti ini jelas merupakan syirik besar. Ya, seperti ini adalah syirik besar. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini berkaitan dengan ilmu nujum atau ilmu perbintangan ya, yang dibagi secara garis besar oleh para ulama menjadi dua. Ada yang dibolehkan ya oleh agama, bahkan bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan yang kedua kebalikannya, ada yang tidak syar'i ya, tidak sesuai dengan syariat, yang menjurus kepada syirik misalnya, yang tadi telah dijelaskan. Nah, jadi inilah berkaitan dengan ilmu perbintangan. Nah, yang dimaksud dari hadis Nabi, hadis Ibnu Abbas tadi, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada, yang artinya kembali kita lihat barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ilmu perbintangan
Ini ilmu perbintangan di sini yang tidak syar'i ya, yang tidak benar, bertabrakan dengan akidah, sungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu perbintangan yang dia pelajari, maka semakin bertambah pula dosanya. Jadi semakin besar ya. Semakin banyak ilmu yang dia dapat dari ilmu perbintangan yang tidak syar'i, semakin banyak, semakin semakin luas ilmunya, semakin dalam ilmunya, maka semakin bertambah pula dosanya kata Nabi. Semakin bertambah juga dosanya, wal iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, inilah berkaitan dengan hadis Nabi. Tadi dikatakan oleh Nabi bertambah ilmunya, bertambah juga dosanya. Jelas karena semakin jauh dia, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari agama yang benar, semakin jauh dari tauhid, ya, maka jelas bagi kita semakin besar pula dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ini kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, misalnya ketika seorang berusaha dia untuk semakin mendekat kepada agama yang mulia ini, semakin mendekat kepada tauhid, dan terus semakin mendekat kepada tauhid, semakin faham dia tentang ilmu tauhid, dan diamalkan ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin besar juga pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala yang didapat. Semakin besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena semakin dikatakan semakin faham tauhid, semakin mengerti dia bertauhid kepada Allah, maka semakin besar pula keikhlasannya. Semakin besar pula keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar dia pengagungannya kepada Rabbul Alamin. Semakin besar pemuliaannya kepada Allah, ya, diagung Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ya. Semakin takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman kebalikan ya dari hadis yang mulia tadi. Jadi kalau seorang semakin besar ya, semakin dalam ilmu syiriknya tadi, ilmu syiriknya atau ilmu sihirnya, maka semakin besar pula dosanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kepada dalil yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat yang mulia Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, atau disebut dengan Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'aqada 'uqdatan, thumma nafatha fiha, faqad sahar. Wa man sahara faqad asyrak. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih," kata Nabi. Artinya barang siapa yang membuat suatu buhul, ikatan-ikatan atau buhul begitu, lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa menggantungkan suatu benda atau jimat, maka dia diserahkan kepadanya. Yani pelaku itu diserahkan kepada jimatnya itu. Yani tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berlepas diri dari orang yang berbuat syirik seperti itu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali di sini dari keterangan Nabi yang mulia, man 'aqada 'uqdatan, barang siapa membuat bohol atau mengikat tali atau simpul begitu, atau mengikat tali yang tentunya tujuannya adalah untuk sihir, ya, untuk apa? Untuk sihir,
Ya, ini biasa ini di antara tukang-tukang sihir melakukan hal-hal seperti ini, membuat simpul-simpul atau membuat yakni bohol-bohol lah, ya, membuat bohol-bohol begitu, ya, yang dia persiapkan untuk sihirnya. Nah, nanti begitu dia telah membuat bohol atau ikatan, maka dikatakan tsumma nafatha, kemudian meniup, ya, meniup padanya. Artinya ya, ditiup bohol itu oleh si tukang sihir, ditiup, ya. Nah, ini bagian dari ritual sihir, bagian dari perbuatan sihir, ya, itu sendiri begitu ya. Ya, itu diantaranya dengan ditiup. Ya, maka dikatakan di sini, ya, faqad sahar, kata Nabi. Sungguh dia telah melakukan sihir. Nah, ini diantara saja dari apa yang dilakukan oleh tukang sihir, dari membuat bohol-bohol lalu ditiup, ya, maka ini sudah merupakan bagian dari perbuatan, ya, sihir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang ada juga dengan cara-cara yang lain, dengan cara-cara yang lain si tukang sihir ini melakukan perbuatannya, melakukan aksinya, ya, melakukan atau ritual sihirnya begitu. Apakah dengan cara ditiup atau dengan cara-cara yang lain, ya, cara-cara mereka yang banyak sekali, maka ini bagian dari aktivitas sihir mereka. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan waman sahar faqad asyrak, kata Nabi. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka ia telah berbuat syirik. Jelas lagi bagi kita, ya, dari keterangan Nabi ini, barang siapa berbuat sihir, ya, berbuat sihir, maka ia telah berbuat kesyirikan wal'iyadzubillah. Walaupun sihir itu jelas, sihir itu bermacam-macam, ya. Ada sihir yang menggunakan jasa syaitan, jasanya jin. Nah, ini, ya, sihir yang mungkin besar sekali dampak atau pengaruhnya terhadap orang yang disihir misalnya, ya, dengan menggunakan perantara jin, ya, bantuan jin, atau kebalikannya tidak menggunakan bantuan jin, yaitu dengan tiupan-tiupan atau mungkin juga dengan ramuan-ramuan yang dibuat, yang dibacakan mantra-mantra padanya, nah, begitu, dan lain sebagainya. Banyak sekali berkaitan dengan, ya, aktivitas yang dilakukan oleh tukang sihir dalam rangka menyihir, ya, seorang misalnya. Nah, ini termasuk dari perbuatan syirik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya Nabi menjelaskan, waman ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Barang siapa menggantungkan hidupnya dengan jimat, yakni percaya dengan jimat, ya, tawakalnya kepada jimat, berserah dirinya kepada jimat, na'udzubillah, ya, maka apa kata Nabi? Wukila ilaih, maka orang tersebut diserahkan kepada jimatnya. Artinya bahwa Allah berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan hidup si hamba itu kepada jimat yang diyakininya. Nah, ini berbeda dengan orang yang bertauhid, ya. Orang yang bertauhid dia akan mengamalkan ayat yang mulia, ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya, jadi tawakalnya bergantung, ya, bergantungnya dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Rabbul Alamin. Nah, inilah jiwa orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya percaya dengan Rabbul Alamin, bergantung kepada Allah, bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini jelas berkaitan dengan tergolong dari macam-macam sihir, ya. Macam-macam sihir, yakni macam-macam perbuatan sihir yang dilakukan oleh tukang sihir itu sendiri. Kemudian kita lanjut kepada hadis berikutnya, hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah SAW bersabda,
Ala hal unabbi'ukum mal adhu hiya namimah al-qalatu bainan nas. Artinya, maukah kalian aku beritahu apakah itu al-adhu, ya, ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Nah, berkaitan dengan an-namimah, yaitu mengadu domba, ya, datang kepada si A berkata begini tentang si B, kejelekan si B. Nah, kemudian si fulan datang kepada si B, menjelekkan, ya, si A di hadapan si B dan begitu seterusnya, sehingga di antara mereka timbul permusuhan, ya, timbul perseteruan. Nah, ini pun bagian dari sihir sebenarnya. Jadi ucapan si fulan untuk mengadu domba, ya, antara si A dengan si B, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka, ya, terjadi permusuhan di antara mereka, ini pun bagian dari sihir karena, ya, menarik perhatian masing-masing mereka untuk memusuhi kawannya tadi, memusuhi temannya itu, pun begitu. Maka sekali lagi, ini pun dimasukkan oleh Syekh Muhammad Tamimi, itu namimah ini, ke dalam judul bab atau ke dalam bab ini, itu macam-macam sihir, karena ini juga merupakan yakni perbuatan yang dapat, ya, menyihir orang atau yang dapat menarik perhatian orang sehingga memusuhi orang lain, ya, menjauhi orang lain dan seterusnya, ya. Nah, inilah yang disebut di sini dengan macam-macam sihir, yaitu menarik perhatian orang lain. Jadi ucapan seorang itu bisa dikatakan, ya, bagian dari sihir, ya, kalaulah betul-betul dia menarik perhatian orang tersebut dan terpengaruh dengannya misalnya. Nah, ini, ya, juga termasuk dari sihir, makna sihir secara bahasa lah, ya. Kita katakan seperti itu. Makanya kita lihat di bawahnya hadis Ibnu Umar, hadis dari Ibnu Umar di mana Rasulullah bersabda, "Inna minal bayani la sihran." Inna minal bayani la sihran. Sungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat, ya, apa yang disebut sihir. Yakni dari ucapan-ucapan manusia, dari perkataan-perkataan orang begitu yang indah, perkataannya yang menarik perhatian, ya. Jadi ini termasuk dari sihir, yakni dapat menyihir, ya, hati manusia, menyihir perhatian manusia, menyihir pandangan manusia dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan ucapan manusia itu ada yang dikatakan oleh Nabi, inna minal bayani la sihra. Sungguhnya di antara penjelasan manusia itu, ya, tergolong dari sihir, yakni dapat menyihir perhatian manusia, menyihir, ya, apa namanya, ya, kehendak manusia dan seterusnya. Ya, ini bagian dari sihir itu sendiri. Baik, kita lihat dari kandungan bab ini. Yang pertama di antara macam-macam sihir, ya, yaitu al-jibt, yakni perbuatan syaitan, yaitu iyafah, at-tarq dan tiarah yang tadi telah disebutkan pada dalil pertama. Kemudian pengertian iyafah dan tarq, yaitu iyafah sekali lagi, iyafah adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Ini mirip dengan tiarah. Ya, mirip dengan tiarah. Dan at-tarqu yaitu meramal nasib dengan menggaris tanah di atas, ya, menggaris, ya, satu garis di atas tanah. Menggaris, ya, di atas tanah dan meramal nasib, meramalkan nasib seorang, ya, dengannya. Yang ketiga, ilmu nujum termasuk salah satu jenis sihir yang tadi kita sebutkan, yaitu ilmu nujum yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, ini yang dikatakan termasuk dari ilmu sihir, ya. Atau termasuk dari bagian sihir lah. Yang keempat, membuat buhul dengan ditiup, ya, padanya termasuk sihir. Ya, termasuk dari perbuatan sihir, ya. Yang kelima, perbuatan mengadu domba juga termasuk sihir karena dapat menyihir perhatian orang, ya.
sehingga memusuhi orang lain, kan begitu. Dan yang terakhir, yang keenam, dan termasuk sihir pula ungkapan susunan kata yang indah yang membuat kebatilan seolah-olah menjadi benar dan kebenaran seolah-olah menjadi kebatilan. Jadi orang di zaman sekarang ini banyak berbuat sihir dengan artian ucapan-ucapannya itu membolak-balikan fakta yang ada sehingga orang-orang yang mendengar terpengaruh, ya, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, dan itu setujui misalnya oleh orang lain, ya, dibenarkan diikuti oleh orang lain misalnya, maka ini jelas juga merupakan dari sihir karena keterangan manusia yang indah, keterangan, ya, orang yang pandai bersilat lidah, keterangan-keterangan yang semisal yang dapat menarik perhatian manusia. Dikatakan oleh Nabi, inna minal bayani la sihra. Sungguh dari, ya, perkataan manusia itu ada yang menyihir orang lain, ya, menyihir perhatian orang lain. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil bab berikutnya di sore hari ini, bab yang ke-26, ini kita sertakan saja. Bab yang ke-26 yaitu tentang perdukunan. Kemudian tentang dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Ya, tentang kahin, ya, arraf dan yang lainnya. Ya, mengenai dukun atau kemudian tukang ramal dan sejenisnya. Di sini dibawakan bab ini oleh Syekh Muhammad Tamimi karena beliau ingin menjelaskan bahwa orang-orang yang berprofesi sebagai dukun, dukun di sini maknanya dukun yang mengarah kepada syirik, ya. Bukan dukun beranak, bukan dukun sunat, bukan. Kalau di zaman dahulu ada dukun beranak misalnya. Ada dukun sunat, ya. Nah, ini bukan dukun yang dimaksud dari pembahasan kita di sore hari ini, bukan. Tetapi yang dimaksud dari dukun di sini, dukun yang jelas-jelas, ya, mempraktekkan ilmu perdukunan yang mengarah kepada syirik. Nah, begitu pula dengan arraf, dengan tukang ramal gitu. Dengan tukang ramal atau yang semisalnya gitu. Nah, ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Tamimi bahwa profesi-profesi mereka ini jelas tidak benar, berseberangan dengan akidah Islam, bertabrakan dengan tauhid, ya, karena mereka banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil-dalil yang dibawakan di sini. Ada beberapa dalil yang dijelaskan atau dibawakan di sini. Yang pertama dari Sahih Muslim, dari salah seorang istri Nabi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Artinya, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang suatu perkara dan mempercayainya, ini bertanya dan mempercayai ucapan tukang ramal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Lihat oleh para jamaah bagaimana Nabi yang mulia SAW memberikan peringatan dan sekaligus hukuman lah bagi siapa saja yang sengaja datang kepada tukang ramal, ya, atau yang semisal lalu percaya, ya, maka dikatakan sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa redaksi nih. Ada beberapa redaksi di bawahnya yang kita akan baca dan kita akan terangkan setelah itu. Yaitu redaksi yang kedua dari sahabat Abu Hurairah
di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Artinya barang siapa mendatangi dukun dan percaya dengan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur, ia telah ingkar terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya lagi, ini agak menyempurnakan, artinya kalau kita kumpulkan semua riwayat-riwayat ini saling menyempurnakan. Ya, saling menyempurnakan begitu. Riwayat yang ketiga, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," kata Nabi. Barang siapa datang kepada dukun, barang siapa datang kepada tukang ramal atau dukun. Nah, di sini disebutkan dua-duanya. Kalau yang pertama tadi riwayat yang pertama tadi hanya disebutkan arraf, tukang ramal. Lalu riwayat yang kedua hanya disebutkan dukun saja. Nah, sekarang riwayat yang ketiga dua-duanya disebutkan, yaitu disebutkan tukang ramal dan dukun, begitu. Barang siapa datang kepada tukang ramal atau dukun, ya, lalu mempercayai apa yang diucapkan si tukang ramal atau dukun, ini percaya, maka sungguh ia telah kufur atau ingkar terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini bisa kita lihat tentang ancaman keras dari Nabi. Yang pertama, ancamannya adalah bahwa sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Nah, yang kedua, ya, bahwa orang tersebut telah mengingkari Al-Quran. Telah mengingkari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jelas bagi kita tentang ancaman keras dari Nabi, ya, mengenai orang-orang yang datang ke dukun paranormal lalu percaya dengan ucapan mereka. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya jelaskan berkaitan dengan tujuan, ya, orang-orang yang datang kepada dukun atau tukang ramal. Yang pertama, apabila seorang datang kepada dukun atau tukang ramal, sekedar datang saja, ya, yakni mau tahu saja, ya, dukun dan tukang ramal tidak ada tujuannya apa-apa, maka yang seperti ini terlarang, tidak dibenarkan. Artinya, ya, buat apa dia datang ke dukun? Ya, ternyata nggak ada tujuannya. Hanya ingin tahu saja mana dukun, mana tukang ramal misalnya. Dia ingin melihat mana sih dukun, mana sih tukang ramal. Ah, ini sia-sia perbuatannya. Artinya, buat apa dilakukan hal seperti ini? Tidak ada tujuan yang benar, tidak ada tujuan yang baik, begitu ya. Maka, ya, sia-sia. Sebagaimana Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk, ya, baiknya Islam seorang hamba itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu ya. Jadi buat apa tujuan dia? Yang ternyata memang tidak ada tujuannya sama sekali misalnya. Buat apa seperti ini? Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang datang kepada dukun atau tukang ramal dan bertanya. Ya, bertanya, ya. Yakni bertanya kepada dukun, bertanya kepada tukang ramal, ya. Kemudian setelah itu mempercayainya, ya. Mempercayai dari perkataan dukun atau tukang ramal.
Maka seperti ini, sebagaimana yang tadi telah dinyatakan oleh Nabi, pelakunya ini akan terkena ancaman dan hukuman ya, yaitu bahwa sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari, dan dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini keadaan orang yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ada orang datang ke dukun atau paranormal. Lalu dia bertanya. Namun dalam rangka mengetahui, ya, dalam rangka mengetahui kedustaannya, dalam rangka membongkar kepalsuannya. Nah, ini dia ya. Sengaja datang kepada dukun atau paranormal lalu bertanya gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak misalnya, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang menjebak misalnya, yang dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut terbongkarlah ya kedustaannya, terbongkar kepalsuannya, terbongkar kesesatannya selama ini dan seterusnya. Ya, maka yang seperti ini boleh atau dibenarkan. Ya, jadi orang-orang tertentu yang mengerti tentang praktek perdukunan, ramal meramal nasib, dan yang semisal dalam rangka membongkar kepalsuan orang itu, kedustaan, kesesatan, penyimpangannya, maka seperti ini dibenarkan. Bahkan, ya, jika ada maslahat bagi Islam dan kaum muslimin, ya, tentunya sangat ya dibolehkan yang seperti ini dan berpahala. Ya, berpahala. Jadi yang jelas, ya, dengan tujuan baik dan benar, orang ini datang ke dukun atau paranormal dalam rangka membongkar ya kedoknya itu, kesesatannya itu. Begitu. Nah, ini tentunya tidak sembarang orang bisa melakukan. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti ini. Ini orang-orang yang paham betul tentang trik-trik perdukunan, trik-trik ramal-meramal nasib. Nah, begitu. Nah, ini bisa ya, dibenarkan perbuatan seperti ini, bahkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena akan yakni membongkar ya, kesesatannya, penyimpangannya, kan begitu. Ya, inilah tentang macam-macam ya golongan manusia datang ke dukun atau paranormal. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, sekarang kita lanjutkan di sini dari bab 26 ini, yaitu hadis dari Imran bin Husain. Ini sahabat Nabi ini. Ya. Imran bin Husain, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man tatayyar aw tutayyir lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ya, artinya tidak termasuk golongan kami. Siapa? Yaitu orang yang melakukan atau menerima tatoyur, yakni ramal meramal nasib ala jahiliyah. Ya, meramal atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu percaya dengan apa yang diucapkannya, maka sungguh ia telah kufur, ingkar kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya untuk melengkapi hadis yang sebelumnya tentunya. Jadi siapa saja yang minta diramal atau diramalkan atau meramal atau diramalkan, maaf. Kemudian menyihir atau meminta disihirkan, ya. Ya, ini berkaitan dengan yang seperti ini,
Ya, jelas bahwa orang-orang seperti ini akan mendapatkan ancaman yang tadi telah disebutkan, ya, yaitu bahwa orang itu telah ingkar kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya lagi ya, kita dengarkan di sini keterangan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, yakni perkataan Al-Baghawi. Perkataan Imam Al-Baghawi bahwa Al-Arraf ini orang pintar ini. Al-Arraf orang pintar, ini dalam tanda petik ya, orang pintar, dikata orang pintar, ialah orang yang mengklaim ya mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya, ya. Ada pula yang mengatakan begitu, yakni dia, yakni arraf adalah kahin, yakni dukun. Jadi ada yang menyamakan antara arraf, tukang ramal atau orang pintar, dengan dukun. Ya, sama saja. Sebagian orang mengatakan apakah dia orang pintar atau dukun atau tukang ramal. Nah, itu ya sebagian orang menyamaratakan begitu. Ya. Dikatakan lagi, padahal kahin yaitu dukun adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati manusia. Ya, apa yang yakni tertera di hati seorang, maka orang itu dapat mengetahuinya. Nah, ini juga ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian menurut Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa arraf adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang nujum, peramal nasib, dan yang semisalnya, yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara ya gaib dengan cara-cara tertentu, ya, dengan cara-cara tertentu, ya, atau juga misalnya dengan menulis huruf-huruf atau raja-raja, ya, raja-raja gitu ya. Lalu misalnya ya dengan memperhatikan bintang-bintang untuk meramal nasib misalnya, maka ini juga ya dimasukkan ke dalam pengertian dukun atau tukang ramal atau orang pintar tadi. Wallahu taala alam. Ya, kemudian kita dengarkan sisi terakhir sebelum kita berikan kesempatan soal jawab kepada para jamaah, yakni keterangan dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ara man fa'ala dzalika lahu 'inda Allah min khalaq." Artinya aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktekkan hal itu akan memperoleh ya keuntungan atau bagiannya yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, aku tidak melihat orang-orang yang mempraktekkan kesyirikan itu akan memperoleh keberuntungan atau kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas bahwa siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat tidak mendapatkan kebaikan apapun. Tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jadi siapa saja berbuat syirik di akhirat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu hukum asalnya begitu. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an, la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar," kata Nabi. Artinya barang siapa berjumpa dengan Allah di akhirat dalam keadaan bersih dari dosa syirik, bersih kata Nabi dari dosa syirik, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kebalikannya, na'udzubillah,
barang siapa jumpa dengan Allah nanti di akhirat dalam keadaan membawa dosa syirik, ya, naudzubillah, maka ia dimasukkan ke dalam neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang sekali lagi berbuat sihir, meramal nasib ala jahiliyah, atau yang semisal, ya, yang jelas-jelas mengarah kepada syirik begitu, mengarah kepada kesyirikan, ya, jelas akan mendapatkan hukuman yang setimpal nanti di negeri akhirat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, pasti akan melihat balasannya. Dan barang siapa berbuat keburukan walaupun sebesar biji dzarrah, pasti akan melihat balasannya pula. Nah, inilah berkaitan tentang, yakni berkaitan tentang balasan di negeri akhirat. Berbuat kebaikan akan mendapatkan, yakni, pahala, dan berbuat keburukan diantaranya berbuat syirik akan mendapatkan dosa. Mendapatkan apa? Dosa. Na'udzubillah min dzalik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini, sekaligus kita ambil dua bab, ya. Bab yang ke-25 dan 26 tentang macam-macam sihir, kemudian dukun, ya, tukang ramal dan semisalnya. Nah, inilah yang kita kaji pada sore hari ini. Untuk lebih memperluas kajian kita, dipersilakan kepada jamaah untuk bersoal jawab. Silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah, baik secara langsung ataupun yang telah tertulis, ya, seperti sudah ada tertulis di sini, dipersilahkan. Baik, silakan. Saya Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya kami langsung saja bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Sudah ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Afwan ingin bertanya, apakah ilmu hipnotis itu termasuk ilmu sihir? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, baik. Sudah kita jelaskan dahulu tentang sihir dan, ya, contoh-contohnya, ya. Yakni kita jelaskan terlebih dahulu bahwa di antara sihir itu ada yang menggunakan jasanya syaitan dari golongan jin. Ya, dari golongan jin. Ada pula yang tidak. Jadi sihir itu bertingkat-tingkat. Sihir itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ini sihir yang mengarah kepada syirik tentunya. Ya. Kalau tadi pembahasan kita, ya, inna minal bayani la sihra, sungguhnya di antara ucapan manusia itu, ya, adalah tergolong sihir, yakni dapat menyihir perhatian manusia. Nah, kalau seperti ini bukan sihir yang mengarah kepada syirik, tidak. Karena di antara ucapan manusia itu indah, ya, mengagumkan, menakjubkan, gitu, ya, sehingga menarik perhatian. Nah, ini sudah dikatakan menyihir, ya, atau bagian dari sihir tadi, yakni menyihir perhatian manusia. Ini tidak, ya, termasuk dari apa yang kita jelaskan dahulu. Yang jelas, sihir itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, yang menggunakan jasa syaitan, begitu, dari golongan jin, sehingga pelakunya dapat dihukumi kafir, keluar dari agama Islam, dan hukum agama sangat tegas kepada mereka-mereka ini, ya, bisa dihukum mati oleh penguasa, oleh hakim, ya, suatu negeri misalnya. Nah, ini sihir yang paling tinggi. Ada juga sihir-sihir yang di bawah itu, ya, di bawah itu. Adapun berkaitan dengan hipnotis, ini termasuk dari ilmu sihir. Ini tidak baik atau tidak benar, dan tidak pernah kita dapati seorang sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang mempelajari ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis. Jadi ilmu hipnotis ini termasuk dari ilmu sihir.
ya, termasuk dari ilmu sihir, dan tidak dibenarkan seorang muslim atau muslimah untuk mempelajari ilmu seperti ini, ilmu hipnotis, ya. Wallahu taala alam. Yang jelas, ya, kalau yakni dari ilmu hipnotis ini juga menggunakan jasanya syaitan, nah ini lebih besar lagi dosanya. Lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan, yang lain ada lagi? Baik Ustadz. Jadi seperti tadi penjelasan Ustadz, kalau untuk seseorang yang mendatangi dukun atau orang pintar, di dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi kan, itu orang tersebut sampai mempercayai gitu Ustaz. Itu yang akhirnya dia 40 hari sholatnya tidak diterima. Nah, tadi Ustaz juga menjelaskan ada orang yang cuman mungkin iseng-iseng ya. Jadi dia ikut temennya atau cuman iseng-iseng, dia datangi dukun orang pintar hanya untuk ingin tahu saja. Apakah ini masuk kena hukuman yang 40 hari sholatnya tidak diterima Ustaz? Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan orang yang datang saja, ya, iseng-iseng lah istilahnya, mendengar saja ucapan dukun paranormal, dia tidak mempercayainya, tidak pula membenarkannya, hanya ingin tahu saja mana sih dukun itu yang mana, tukang ramal yang mana, tukang sihir yang mana misalnya, maka tadi sudah dijelaskan, kalau tujuannya hanya seperti ini, maka sebaiknya tidak dilakukan, ya, tidak dikerjakan. Buat apa? Dan sia-sia melakukan seperti ini, karena Nabi telah mengatakan tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi. Termasuk bagusnya ya, Islam seorang hamba itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hanya ingin tahu saja atau iseng-iseng saja, ya, menemani teman misalnya, mendampingi teman, ya, tidak percaya, tidak pula membenarkan, gitu ya, ucapan dukun atau paranormal atau yang semisal, maka buat apa yang seperti ini? Nah, kira-kira begitu. Ya, buat apa yang seperti ini? Nah, jadi sangat disayangkan, ya, kalau tidak memiliki tujuan apa-apa, tidak memiliki tujuan yang baik, ya. Kalau tadi kan ada golongan yang terakhir, yakni dalam rangka membongkar kesesatan si dukun, penyimpangan si dukun atau paranormal. Nah, ini ya dilakukan oleh sebagian orang, ya, tidak sembarangan orang pula bisa melakukan seperti ini. Itu orang-orang yang tahu lah tentang trik-trik perdukunan, ya, ramal meramal nasib atau trik sihir dan seterusnya begitu. Ini bisa orang-orang seperti ini datang ke dukun dan membongkar, ya, kesesatannya, penyimpangannya, agar umat tidak tertipu, tertipu. Nah, jadi kalau tujuannya bagus seperti ini, dibenarkan dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan, ada lagi? Baik Ustaz. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, misalnya ada seseorang tokoh karena tugasnya dia harus berkunjung ke daerah-daerah terpencil. Di sana dia disambut dengan misalnya pemuka-pemuka adat, ada upacara memercikan air ke tubuh beliau ya, maksudnya ke tubuhnya si tokoh yang datang itu. Kemudian dibacakan mantra-mantra. Apakah yang demikian ini Ustadz, itu tokoh tersebut itu bisa masuk ke dalam kesyirikan? Iya, baik. Pertama, kalau seorang datang ke pedalaman-pedalaman, tempat-tempat terpencil yang tadi telah disebutkan, pertama sekali kalau dia adalah seorang muslim, ya, dan faham agama, hendaknya dia baca doa. Dia baca doa dari Nabi, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan.
dari kejahatan apa saja yang tercipta. Dari kejahatan apa saja yang tercipta. Nah ini yang pertama nih. Ini tuntunan dari Nabi, kita membaca doa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam kejahatan, dari berbagai macam pengaruh-pengaruh buruk ya, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini doanya dari Nabi. Jangan lupa ini, baca doa seperti ini ketika datang ke tempat tujuan, ke daerah tujuan. Ini yang pertama sekali. Yang kedua, tentunya jangan lupa dia sering ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Selalu lisannya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lalai. Yang ketiga jangan lupa dia membaca zikir pagi dan sore agar terhindar dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan ya. Membaca zikir pagi dan sore. Nah, kemudian yang keempat, kalau tadi ya dikatakan sebagai tokoh yang datang ke daerah terpencil atau pedalaman atau yang semisal disambut dengan acara-acara ritual seperti tadi, maka kalau memang sebenarnya dia ini orang yang berpengaruh, berwibawa di daerah itu, dia bisa merubahlah sebenarnya. Dia bisa merubah sedikit demi sedikit ritual-ritual tadi dan diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, dan diperkenalkan tauhid dan seterusnya. Sebenarnya begitu ya. Kalau memang dikatakan ditokohkan atau sebagai orang berpengaruh atau orang yang berwibawa, ucapannya didengar dan seterusnya. Tapi kalau sekedar disambut atau penyambutan ya, penyambutan dengan acara-acara seperti tadi, dia memohon perlindungan kepada Allah. Ya, hatinya menolak perbuatan-perbuatan tadi kan begitu. Hendaknya hatinya itu menolak. Hatinya menolak dari ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Seperti tadi dipercikkan air tertentu barangkali ya. Air tertentu dipercikkan misalnya atau dibacakan mantra-mantra dan seterusnya, maka hatinya wajib menolak. Yang seperti ini tidak boleh dia membenarkan hatinya dari perbuatan-perbuatan orang seperti itu. Dan jangan lupa dia terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentunya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah realita ya umat Islam atau sebagian dari masyarakat kita ini, walaupun mereka mengaku beragama Islam ya, tapi mereka masih melakukan ritual-ritual seperti itu. Ya, melakukan ritual-ritual seperti itu. Bahkan jangan kaget kalau misal ya, ada teman mengabarkan teman ini orang asli dari Pelabuhan Ratu. Ya, asli dari Pelabuhan Ratu. Jadi setiap tahun itu ada acara nelayan. Acara nelayannya itu jelas berbau kesyirikan. Yakni melemparkan sesaji-saji di Laut Selatan. Ya, yakni untuk keselamatan mereka dan lain sebagainya lah. Ya, macam-macam lah. Keyakinan batil, keyakinan sesat atau menyimpang mereka itu yang jelas berbau kesyirikan, ya, berbau kesyirikan. Justru dan anehnya acara ya atau ritual nelayan itu ditutup dengan doa. Ya, siapa yang berdoa? Yaitu ya ketua MUI sana. Ketua MUI-nya di sana. Ya, bayangkan kalau acara itu ditutup dengan doa yang dipimpin oleh MUI Pelabuhan Ratu itu, ya. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Bagaimana dengan masyarakatnya? Nah, ini kan hal yang sangat menyedihkan bagi kita kalau tokoh agama, ya tokoh agama di satu tempat, satu daerah kok seperti itu begitu ya. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Ya bagaimana dengan masyarakatnya? Ini kejadian ini sudah lama sekali. Kejadian lama ini sudah lama sekali ya. Yang jelas inilah fenomena yang kita lihat di negeri kita ini. Fenomena kesyirikan yang ternyata di antara perbuatan syirik atau ritual syirik itu dilakukan oleh tokoh agama setempat.
Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi inilah pentingnya kita mendakwakan tauhid kepada umat Islam dimanapun mereka berada, agar mereka kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berbuat syirik, ya, menjauhkan perbuatan syirik, karena pada dasarnya manusia telah memiliki perjanjian kuat kepada Allah untuk bertauhid. Untuk bertauhid. Ini saya jelaskan agak panjang sedikit. Yakni kita ini sebagai manusia telah diberi oleh Allah dua kematian dan dua kehidupan sekaligus. Dua kematian dan dua kehidupan sekaligus. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ghafir. Dalam surat Ghafir ayat 11 Allah berfirman, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Para hamba berucap, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan dua kematian kepada kami dan dua kehidupan. Apa maksudnya? Kematian yang pertama adalah ketika kita masih, ya, di alam roh. Nah, kita ini masih berupa roh manusia berada di alam roh. Nah, inilah yang disebut dengan kematian pertama. Jadi roh-roh itu belum ditiupkan ke dalam janin kita dahulu, di dalam perut ibu kita masing-masing belum. Nah, sebelum ditiupkan, nah, roh-roh kita itu berada di alam roh. Ini namanya kematian yang pertama. Kematian yang kedua, nanti ketika roh-roh kita ini dicabut oleh malakul maut, malaikat kematian. Nah, inilah kematian yang kedua. Gitu ya. Kematian yang kedua. Sedangkan kehidupan ada dua. Kehidupan yang pertama, nah yang sekarang ini. Ketika, ya, roh kita ditiupkan ke dalam janin kita dahulu, ketika kita ini masih berupa janin, berada janin kita ini di dalam perut ibu kita masing-masing, ya, janin kita ditiupkan roh padanya, maka itulah kehidupan yang pertama sampai kita ini lahir ke dunia, sampai besar seperti ini, dewasa seperti ini, ya, dan sampai menjelang kematian kita nanti. Ya, sampai menjelang kematian kita nanti. Nah, inilah kehidupan pertama. Adapun kehidupan yang kedua nanti, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua kali, membangkitkan manusia dari alam kubur mereka, maka itulah hari berbangkit. Ya, Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka semua. Nah, untuk mempertanggungjawabkan amal-amal mereka semua, inilah kehidupan yang kedua. Inilah kehidupan yang kedua. Jadi sekali lagi, kita ini memiliki dua kematian dan dua kehidupan. Jadi yang kita sudah lewati baru satu kematian ini sudah kita lewati. Nah, sekarang ini adalah yakni kehidupan yang pertama. Ya, kematian yang pertama sudah kita lewati dahulu. Nah, sekarang ini kita berada di alam dunia adalah kehidupan pertama. Kehidupan kita yang pertama ini. Nah, nanti ketika datang malaikat kematian mencabut nyawa kita, itulah kematian yang kedua. Ketika kita berada di alam kubur, begitu ya. Itulah kematian yang kedua. Setelah nyawa kita ini dicabut. Dan kehidupan yang kedua, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, jadi inilah maksud dari dua kematian dan dua kehidupan. Namun ingat, pada masing-masing itu semua ada kaitannya semuanya dengan tauhid. Baik ketika kita, ya, berada di alam roh, ini pada kematian yang pertama, atau ketika kita berada pada kematian yang kedua, yaitu di alam kubur, atau berkaitan dengan dua kehidupan
baik kehidupan yang pertama di dunia dan kehidupan yang kedua nanti di akhirat, semuanya tidak akan luput dari tauhid, dari masalah tauhid. Apa itu? Coba kita lihat. Pada kematian yang pertama. Pada kematian yang pertama, ya, yakni pada saat ruh-ruh kita berada di alam ruh, ingat, kita sudah memiliki perjanjian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Coba lihat dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf, Al-A'raf 172, 173, ya, dua ayat yang mulia ini menjelaskan tentang perjanjian kita dahulu ketika kita masih berupa ruh kepada Allah Subhanahu wa taala, perjanjian kuat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang dua ayat tersebut. Ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Nah, ini dua ayat ini. Dua ayat ini menjelaskan tentang, ya, perjanjian kuat kita kepada Allah untuk bertauhid. Artinya, dan ingatlah, lihat di sini kita diingatkan oleh Allah, diingatkan kembali oleh Allah, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan Adam dari tulang sulbi mereka dan mengadakan persaksian dengan mereka atau perjanjian dengan mereka. Bukankah aku ini sebagai Rabb kalian? Nah, bukankah aku ini adalah sebagai sembahan kalian? Begitu. Bukankah aku ini sebagai Rabb kalian? Maka roh-roh itu menjawab, benar. Ya, engkau sebagai Rabb kami bersaksi bahwa engkau sebagai Rabb kami, sebagai sembahan kami. Antakulu, sengaja, kata Allah, sengaja perjanjian kuat untuk bertauhid ini diambil agar kalian nanti tidak berdalih, tidak berargumentasi. Inna kunna an hadza ghafilin. Sungguh kami dahulu lalai dari perjanjian untuk bertauhid kepada engkau ya Allah. Atau kalian tidak berdalih, sungguh yang berbuat syirik dahulu adalah nenek moyang kami, dan kami adalah generasi berikutnya yang disesatkan oleh mereka. Apakah dengan, yakni, perbuatan mereka menyesatkan kami untuk berbuat syirik, akankah engkau ya Allah menghukum kami, ya, mengazab kami? Inilah dua dalih mereka nanti di akhirat yang tidak berguna lagi. Ya, tidak berguna lagi. Jadi, ya, inilah berkaitan dengan keadaan kita dahulu di alam ruh. Ini adalah kematian yang pertama. Jadi justru pada kematian yang pertama, yaitu ketika di alam ruh kita sudah memiliki perjanjian kuat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibayangkan oleh para jamaah, ya, pada kematian yang pertama saja sudah langsung berkaitan dengan tauhid. Baik. Sekarang kita menuju kepada kehidupan pertama, ya. Setelah kematian yang pertama, langsung menuju kepada kehidupan pertama. Jadi ini selang-seling nih. Kematian, kehidupan gitu. Jadi dua kematian dan dua kehidupan ini selang-seling. Yang pertama kematian. Nah, sekarang yang kedua, yaitu kehidupan. Yaitu ketika ruh kita ini sudah berada dalam janin kita dahulu. Ketika janin kita berada di perut ibu kita masing-masing. Nah, itulah dimulai kehidupan pertama. Sampai kita lahir ke dunia ini.
Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki ilmu tentang tauhid dan juga yang lainnya. Maka ketika anak lahir, ketika kita lahir ke dunia, maka kita terlahir di atas fitrah kita di atas fitrah kita, yakni makna fitrah di sini tauhid. Di atas tauhid. Karena Nabi telah bersabda, kata Nabi yang mulia, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani." Ya. Ya artinya tidak ada anak yang lahir melainkan terlahir di atas fitrah, yakni tauhid, kata Nabi. Dan kelak orang tuanya lah yang akan mewarnai si anak dengan agama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, jadi kita terlahir di atas perjanjian bertauhid. Terlahir di atas fitrah kita, yakni makna tauhid kita. Di atas tauhid kita. Ya, terlahir di atas tauhid kita, di atas fitrah. Nah, jadi sekali lagi, ya ini yang perlu kita jaga, bahwa tauhid kita ini sudah ada pada dasarnya. Ah, ini tentang perjanjian yang ada, yang belum ada ilmunya. Makanya begitu kita balik, berusia balik, kita wajib belajar ilmu tauhid. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, ketahuilah dengan tauhid, ketahuilah dengan ilmu. Ketahuilah, ini berilmulah tentang tauhid. Ketahuilah dengan ilmu ya tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni artinya berilmulah, belajarlah kalian tentang tauhid. Itu kandungan dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, dengan ilmu kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi kita wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang telah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu tauhid. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang ya berilmu, memiliki ilmu tentang tauhid dengan orang yang tidak memiliki ilmu tauhid? Nah, tentu jawabannya tidak sama. Tidak sama antara orang yang mempelajari ilmu tauhid dengan orang yang tidak belajar ilmu tauhid, tidak akan sama. Tidak akan sama. Bagaimana mungkin seorang yakni tidak memiliki ilmu tauhid bisa bertauhid kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna? Tidak bisa. Lihatlah para nabi, para rasul, mereka sempurna tauhidnya karena ilmu tauhidnya sempurna juga. Lihatlah para sahabat Nabi, mereka sempurna, mereka bagus sekali dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka semua memiliki ilmu tauhid, belajar langsung tentang ilmu tauhid kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga tauhidnya para sahabat adalah sebaik-baik tauhid ya dari seluruh generasi umat Islam ini. Langsung Nabi yang mengajarkan ilmu tauhid kepada para sahabat dan langsung mereka mempraktekkan, dan Nabi memperhatikan bagaimana para sahabatnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah permasalahannya ketika kita hidup di dunia, kita wajib belajar ilmu tauhid ya, ketika berusia balik kita belajar ilmu tauhid dan kita praktekkan. Sampai kapan? Sampai kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah. Perintah Allah, ya kita wajib wafat di atas tauhid. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati kecuali mati di atas tauhid. Mati di atas Islam, yakni tauhid, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau mati, kata Allah, kecuali mati di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi menjelaskan ayat yang mulia ini, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir dari kehidupan di dunia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dijamin surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan kewajiban kita
bertauhid selama hidup di dunia. Jadi ini kesempatan kita sekarang di dunia, hidup di dunia yang sekali ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mempraktikkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari sampai akhirnya kita diwafatkan oleh Allah di atas kalimat tauhid yang kita praktekkan selama hidup di dunia ini. Ya, semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Inilah kehidupan yang pertama ya. Ini kehidupan yang pertama. Nah, setelah kita mengalami kehidupan yang pertama, kita akan menuju kematian yang kedua. Kematian yang kedua, yaitu ketika malakul maut, malaikat kematian mencabut nyawa kita, mengambil nyawa kita, ya, maka di alam kubur kita akan ditanya tentang tauhid oleh malaikat munkar nakir, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita jalani dalam kehidupan di dunia, ya. Ketika seorang di dunianya bertauhid, wafat di atas tauhid, kemudian ditanya oleh malaikat kubur munkar nakir, "Marabbuk?" Siapa Tuhanmu? Maknanya, siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia, itu maknanya itu. Jadi bukan sekedar bertanya tanpa arti, tidak. Pertanyaan ini singkat padat. Pertanyaannya singkat padat, namun artinya luar biasa. Ya, artinya dalam sekali. Marabbuk, kan pertanyaan singkat. Marabbuk, siapa Tuhanmu? Makna siapa Tuhanmu? Siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia? Kepada siapa engkau alamatkan seluruh niat ibadahmu? Nah, itu maknanya begitu. Maka si hamba ini bisa menjawab dengan amal tauhidnya. Jadi yang menjawab ini amal tauhidnya. Amal tauhidnya. Maka amal tauhidnya itulah yang mengatakan Allah, Rabbi Allah, Rabbku hanyalah Allah. Begitu. Sampai akhirnya dia bisa menjawab dua pertanyaan yang berikutnya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat kubur, malaikat munkar nakir, an sadaqa abdi fafrushuhu minal jannah. Benarlah jawaban hambaku itu, kata Allah. Bentangkanlah, ya, luaskanlah kuburnya sampai ia melihat tempatnya di surga. Lalu si mayit mendapatkan nikmat-nikmat kubur, maka setelah ia mendapatkan nikmat-nikmat kubur, ya, berupa diterangi kuburnya, dilapangkan kuburnya, diperlihatkan tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah kepadanya seorang dengan penampilan yang baik, wajah berseri, menebarkan wangi semerbak. Maka si mayit bertanya kepada orang yang ada di hadapannya, "Man ant? Siapa Anda ini? Datang kepadaku dengan wajah berseri, penampilan yang bagus, menebarkan wangi semerbak." Lalu orang itu berkata kepada si mayit, "Ana amalukas salih." Saya adalah amalmu yang salih. Ingat, sesoleh-soleh amal adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si mayit berkata, "Ya Rabb, aqimis sa'at arji ila ahli wa mali." Wahai Rabb, wahai Tuhanku, cepat tegakkan kiamat hingga aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Nah, inilah tentang kematian yang kedua. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang kedua? Sekarang kehidupan yang kedua. Kehidupan yang terakhir nanti di negeri akhirat. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, apa kaitan dengan tauhid? Akan ada nanti di akhirat hamba-hamba Allah yang menyesal selama hidup di dunia telah berbuat syirik, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang mereka dalam surat Ghafir ayat 11 yang tadi telah dibacakan. Allah berfirman, qalu rabbana amat anataini wahitana tsataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya, mereka berkata, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan kematian 2 kali kepada kami dan memberikan kehidupan 2 kali kepada kami. Kami mengakui dosa syirik kami dahulu.
Kami mengakui perbuatan dosa syirik kami, ya. Maka apakah kami diizinkan untuk hidup kembali dalam kehidupan dunia? Ya. Jadi mereka ya minta izin kepada Allah untuk hidup lagi di dunia. Apa tujuannya? Tujuannya untuk bertauhid. Untuk bertauhid, namun sayang ya. Sayang sudah tidak bisa lagi mereka kembali ke dunia, kan begitu. Karena ini adalah kehidupan yang terakhir, kehidupan di negeri akhirat. Begitu. Jadi mereka menyesal. Penyesalan yang tidak berguna, penyesalan yang tiada berguna lagi, jelaslah karena mereka telah menyimpang dari tauhid, dari perjanjian kepada Allah untuk bertauhid, wafat di atas syirik, na'udzubillah, dan kemudian di alam kubur mereka mendapat siksa karena lantaran telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia, dan di akhirat ya mereka pun akan mendapatkan azab yang lebih berat lagi, dan penyesalan mereka tiada berguna. Penyesalan mereka tiada berguna. Jadi inilah berkaitan dengan dua kematian dan dua kehidupan, semuanya tidak lepas dari tauhid, dari masalah tauhid. Jadi dari kematian yang pertama ya tentang sudah adanya perjanjian kita dengan Allah dahulu, kemudian setelah itu kehidupan yang pertama, praktek dari ilmu tauhid, mempraktekkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pada kematian yang kedua, yaitu di alam kubur, kita ditanya tentang tauhid kita selama hidup di dunia. Bertanggung jawab kita. Ya, diberikan pertanyaan atau ujian di alam kubur. Ujian alam kubur atau pertanyaan alam kubur, dites kita oleh malaikat Munkar Nakir. Ya, apakah kita selama hidup di dunia bertauhid atau tidak? Ketahuan dengan pertanyaan Marabbuk, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Ini ketahuan ini. Orang yang bertauhid akan jelas menjawab dengan baik dan benar. Dan orang yang berbuat syirik hanya mengatakan la adri. Si mayit yang tidak bertauhid selama hidup di dunia, dia hanya menjawab la adri. Saya nggak tahu. Dipukullah oleh malaikat kubur, na'udzubillah. Disiksa oleh malaikat ya, Munkar Nakir, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan nanti di akhirat ya adalah kehidupan yang kedua, kehidupan yang terakhir. Banyak orang-orang menyesal. Banyak hamba-hamba Allah yang menyesal selama hidup di dunia tidak bertauhid. Ya, justru berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan ya Rabbana amatnataini wahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina. Wahai Rabb kami, Engkau memberikan dua kematian kepada kami dan dua kehidupan kepada kami mengakui dosa syirik kami dahulu, kata mereka. Fa'tarafna bidzunubina. Ya, kami mengakui dosa syirik kami dahulu. Fahal ila khurujum min sabil, maka diizinkan bolehkah diizinkan kami untuk hidup kembali ke dunia? Ya, apakah diizinkan kami untuk hidup kembali ke dunia? Yani untuk bertauhid kepada Engkau? Nggak mungkin lagi. Nggak mungkin lagi kembali mereka ke dalam kehidupan dunia, karena sudah berada dalam kehidupan yang lain, kehidupan di akhirat jauh, ya, telah meninggalkan kehidupan dunianya dahulu. Jangan sampai kita nanti di akhirat kita justru menyesal bersama mereka-mereka yang menyesal. Na'udzubillah min dzalik, Rasulullah salamata wal afiyah. Inilah sekarang kesempatan kita sekarang ini. Kesempatan kita sekarang ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang ada untuk mempelajari tauhid dengan sebaik-baiknya, memahaminya dengan sebaik-baiknya, dan mengamalkannya juga dengan sebaik-baik pengamalan. Ya, semoga kita semua nanti diakhiri kehidupan kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, berakhir kehidupan kita dengan husnul khatimah, akhir kehidupan kita yang baik. Ya, amin ya rabbal alamin. Silakan. Kalau masih ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih tausiahnya, ini nasihat yang luar biasa, Ustaz, mengingatkan kita semua untuk bagaimana pentingnya kita terus belajar ilmu tauhid dan menyempurnakan tauhid kita ya Ustaz ya. Masya Allah.
Baiklah Ustadz, ini ada dua pertanyaan lagi Ustadz ya, saya gabungkan saja. Yang satu ingin dijelaskan kembali mengenai kedudukan anak-anak orang yang indigo Ustadz ya. Yang kedua, itu ada pertanyaan, apakah boleh berobat ke dukun misalnya dengan pijat gitu Ustadz. Dipijat dukun berarti maksudnya ya. Mudah-mudahan saya nggak salah mengartikan ini gitu. Dua itu Ustadz. Baik. Dukun pijat ya. Ya, ini berkaitan dengan dukun pijat, kalau tidak ada hal-hal yang aneh-aneh tidak ada masalah. Mungkin karena penyebutan saja atau gelar saja barangkali di suatu tempat disebut dengan dukun juga ya, dukun pijat. Dan juga kan di daerah-daerah masih ada dukun beranak. Dukun apa lagi? Dukun sunat ya. Dukun sunat, dukun beranak. Yang ini dukun pijat, ya, dukun urut ya. Nah, kalau seperti itu penyebutannya dan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh tidak ada masalah. Diurut, dipijat dengan dukun tersebut, karena hanya sebagai gelar saja atau barangkali penyebutan saja ya, dukun urut lah ya, dukun pijat ya, maka tidak ada masalah kalau memang tidak ada hal-hal yang aneh-aneh yang berseberangan dengan akidah Islam atau tauhid. Wallahu taala alam. Lalu yang pertama tadi tentang indigo ya, anak-anak yang indigo atau orang-orang yang katanya memiliki panca indera yang keenam barangkali seperti itu, maka kita katakan ini bukan suatu kelebihan, justru ini kekurangan. Ini bukan suatu kelebihan kita katakan, bukan. Justru ini kekurangan. Artinya orang-orang seperti ini ya yakni syaitan berusaha mendekatinya. Syaitan berusaha mendekatinya, atau ya orang-orang seperti ini ingin sedikit demi sedikit ya dipengaruhi oleh syaitan ya, mengetahui ini mengetahui itu dan lain sebagainya. Yang jelas ya yang seperti ini tidak dikatakan sebagai suatu kelebihan tetapi kekurangan ya. Nah, ketika anak-anak ini nanti besar begitu, baligh, maka diarahkan untuk ya belajar tauhid, dan sebelumnya dikenalkan tauhid pada dasarnya, dikenalkan ilmu tauhid dulu ya, sesuai dengan perkembangan anak ya, bahasa si anak, pemahaman si anak begitu. Lalu begitu dia dewasa, dia wajib belajar ilmu tauhid dan dia amalkan. Nah, dengan izin Allah akan hilang itu. Akan hilang apa yang dahulu dia miliki dari indigo itu katanya, itu akan hilang. Dengan izin Allah akan hilang. Allah yang akan menghilangkannya itu. Jadi tidak disibukkan dengan dia dengan hal-hal seperti itu. Tidak disibukkan. Lihat para sahabat, apa ada di antara sahabat memiliki panca indera keenam, atau di antara sahabat atau anak-anak sahabat indigo? Tidak ada. Tidak ada. Mereka orang-orang yang mengerti tauhid, mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, sehingga tidak ada mereka disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini. Jadi kita katakan ini hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Justru aneh ya, sebagian orang justru datangi anak-anak indigo untuk meramal nasib. Untuk meramal nasib misalnya, ya. Dan seterusnya. Atau menjelang ya ini itu ditanya siapa pemenangnya nanti ini. Nah, ini siapa? Bagaimana yang seperti ini kan jelas tidak benar seperti ini. Jadi seperti tukang ramal jadinya, atau seperti dukun lah, seperti kira-kira seperti itu. Itu tidak benar seperti ini. Tidak dibenarkan yang seperti ini ya. Wallahu taala alam. Baik. Silakan, masih ada lagi? Baik Ustadz, sudah ya pertanyaan-pertanyaannya sudah habis. Mudah-mudahan buat penanya ini cukup jelas ya penjelasan dari Ustadz, bisa dipahami dengan jelas ilmunya. Baiklah Ustadz, kalau begitu kami akhiri barangkali ya. Oh sebentar, ada. Oh ya, ya sudah dijawab ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kalau gitu sampai sini saja kajian kita hari ini ya. Terima kasih Ustadz buat kajiannya yang syarat ilmu. Juga tadi buat nasihat-nasihatnya, Masya Allah tuh sangat berharga sekali buat kami semua. Semoga semua ini dapat menambah khazanah keilmuan kita. Baik, selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk menutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan.
Semoga keberadaan para jamaah diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah taufik selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu belajar ilmu tauhid dan mengamalkannya, dan semoga kita semua diwafatkan di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah, dan mendapatkan predikat husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.